Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak, dan Kerajaan Banten, dan Kerajaan Mataram. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu Kerajaan Demak. Nah, jadi Kerajaan Demak ini merupakan sebuah kerajaan Islam utama pertama di Jawa yang didirikan akhir abad ke-15 oleh Raden Patah, yaitu seorang bangsawan keturunan daripada Kerajaan Majapahit. Nah, awalnya Demak ini merupakan sebuah kadipaten yang berada di Kerajaan Majapahit. Nah, tetapi dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya lemahnya daripada Kerajaan Majapahit, Demak ini berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang didirikan sekitar tahun 1475 Masehi, yang dimana dikenal juga Kerajaan Demak ini sebagai pusat kekuatan baru. Kerajaan Demak ini memainkan peran besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Nah, dari hal ini tak lepas daripada dukungan Wali Songo dan para tokoh-tokoh ulama yang sangat berpengaruh di Nusantara ini. Nah, jadi pada pemerintahan Sultan Trenggana yang memimpin dari tahun 1521 Masehi sampai dengan 1546 Masehi, Demak ini mencapai puncak kejayaannya, yang dimana kawasan ini Demak diperluaskan dari sebagian besar Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, yang dimana salah satu pencapaian penting Kesultanan Demak adalah keberhasilannya merebut Sunda Kelapa yang kita kenal sekarang, yaitu Jakarta, dari Kerajaan Pajajaran. Nah, Sunda Kelapa ini kemudian menjadi pelabuhan yang sangat strategis, yang dimana dia sangat memperkuat pengaruh politik dan ekonomi Demak di Nusantara. Akan tapi walaupun kejayaan ini berkembang, seiring waktu, selamanya waktu, kejayaan ini mulai runtuh, tidak berlangsung dengan lama. Kenapa? Ketika Sultan Trenggana ini wafat, konflik internal mulai menguncang stabilitas di kerajaan Demak ini, yang dimana perebutan kekuasaan pada Kerajaan Demak ini diambil alih oleh Kesultanan Panjang, yang dimana Kesultanan Panjang ini didirikan oleh Jaka Tingkir, yaitu salah satu pejabat tinggi di era Kesultanan Trenggana. Akan tapi meskipun Kerajaan Demak ini berumur sangat pendek, akan tapi Kesultanan Demak ini dikenang sebagai pelapor kekuatan Islam di Jawa dan fondasi penting sejarah di Nusantara ini. Jadi setelah kita bahas tadi kerajaan pertama itu Kerajaan Demak, yang kedua akan kita bahas itu Kerajaan Banten. Nah, jadi Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang sangat penting di Nusantara, yang dimana Kerajaan Banten ini berdiri pada abad ke-16 Masehi, yang dimana juga Kerajaan Banten ini berdiri setelah runtuhnya daripada kerajaan Hindu yang disebut dengan Kerajaan Pajajaran, yang dimana Kerajaan Pajajaran ini adalah sebuah kerajaan akhir yang berada di Jawa Barat. Jadi wilayah ini pertama kali dikuasai oleh Kesultanan Demak, yang dimana Kesultanan Demak ini dipimpin oleh Fatihillah pada tahun 1527 Masehi. Jadi setelah penaklukan tersebut, Banten ini berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan Islam yang merdeka,
yang dimana kerajaan Banten ini dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra daripada Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Maulana Hasanuddin ini tidak hanya membangun fondasi politik Banten, akan tetapi juga dia itu menjadikan sebagai pusat penyebaran Islam yang berada di Jawa Barat. Nah, jadi pada masa kejayaannya, terutama di bawah Kesultanan Ageng Tirtayasa, yang dimana Sultan Ageng ini memimpin dari tahun 1651 Masehi sampai dengan 1682 Masehi, yang dimana Banten mulai mencapai puncak perkembangannya, yang dimana perkembangannya di bidang ekonomi dan politik. Nah, dengan lokasi yang sangat strategis di Selat Sunda, Banten ini menjadi salah satu pusat perdagangan internasional seperti Tiongkok, Arab hingga Eropa. Nah, jadi komoditas yang didagangkan utama di sana itu lada, yang menjadi salah satu sumber kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Banten tersebut. Nah, jadi Sultan Ageng ini juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas karena perjuangannya melawan Belanda yang menjajah di Nusantara ini. Nah, namun walaupun kerajaan Banten ini sudah jaya, akan tetapi kejayaan ini mulai mundur, mulai meruntuh. Kejayaan ini tidak bertahan dengan lama. Kenapa? Karena terjadinya konflik antara Sultan Ageng ini dengan putranya, yaitu Sultan Haji, yang dimana Sultan Haji ini bersekutu dengan Belanda. Dia bekerja sama dengan POC untuk melawan ayahnya, yaitu Sultan Ageng, yang akhirnya Sultan Ageng ditangkap oleh Belanda, dipenjara, sedangkan putranya Sultan Haji itu diangkat oleh kekuasaannya oleh Belanda, oleh POC. Nah, akhirnya pada tahun 1813 Masehi, Kesultanan Banten ini secara resmi dihapus oleh kolonial Belanda. Nah, meskipun juga runtuh daripada kerajaan ini, akan tetapi kerajaan Banten itu masih memiliki warisan, yang dimana warisan tersebut masih kita bisa lihat pada saat ini, yang kita kenal seperti Masjid Agung Banten dan Krakatau, yang menjadi simbol kejayaan masa lalu yang dimiliki oleh kerajaan Banten ini. Baik, kerajaan seterusnya itu yang ketiga, itu kerajaan Mataram. Nah, jadi kerajaan Mataram ini adalah sebuah kerajaan Islam dan juga kerajaan terbesar di Jawa yang berdiri pada abad ke-16. Nah, jadi kerajaan ini didirikan oleh Penemba Senopati yang berhasil membangun Mataram sebagai kekuatan baru setelah mengalahkan sisa-sisa kekuasaan Kesultanan Panjang. Nah, jadi penembahan Senopati ini memulai proses politiknya dan militer ini yang sangat diperkuatkan pada kerajaan Mataram tersebut, sehingga Mataram berkembang menjadi kerajaan yang dominan di Jawa tersebut. Nah, jadi puncak kejayaan kerajaan Mataram ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 Masehi sampai dengan 1645 Masehi. Nah, jadi Sultan Agung ini dikenal sebagai penguasa yang visioner, mampu memperluas wilayah kerajaan hingga hampir seluruh di Pulau Jawa itu menjadi wilayah kerajaan Mataram. Nah, jadi di luar bidang militer, Mataram di bawah pimpinan daripada Sultan Agung ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Tradisi, seni, sastra yang
berkembang pesat selama masa pemerintahan daripada Sultan Agung dan meninggalkan warisan budaya yang bertahan hingga pada saat ini. Nah, namun setelah wafatnya Sultan Agung, Sultanan Mataram ini mulai memasuki masa kemundurannya, yang dimana kerajaan Mataram ini mundur karena banyak terjadi sebuah konflik internal dan peperangan saudara di kalangan kerajaan Mataram, yang dimana ini memperlemah kekuatan politiknya, yang dimana campuran tangan politik semakin berperan keadaannya dan mengendalikan politik istana melalui perjanjian-perjanjian yang merugikan daripada kerajaan Mataram. Nah, pada abad ke-18 sebagai akibat dari perang saudara, Kesultanan Mataram ini akhirnya terbagi menjadi dua entitas, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, yang dimana pembagian ini dilakukan di bawah pengawasan VOC yang semakin kuat pengontrolnya kepada wilayah Jawa. Akan tapi meskipun kekuasaan ini terpecah, sudah runtuh, warisan Mataram masih hidup, masih kita kenal, seperti kebudayaan Jawa yang kaya beragam hingga kita kenal pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sejarah yang dapat saya ceritakan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.